kelas Nusa Putra, prodi PGSD kelas 21A. Desain ruang kelas berkarakter sangat dibutuhkan guna menciptakan suatu ruangan kelas yang aktif dan kreatif, serta berpotensi guna menjadikan peserta didik agar menjadi orang yang berkarakter dan baik. Penting bagi anak untuk mendapatkan desain kelas yang menyenangkan baginya saat ia belajar di sekolah. Untuk itu, pada proyek manajemen kelas, di sini kita akan mendesain ruangan kelas yang berkarakter. Adapun tujuan manajemen kelas adalah untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan guna menghilangkan berbagai kendala yang menghambat terwujudnya interaksi pembelajaran. Di dalam proyek ini, kita akan mendesain 2 ruangan kelas yang tentunya sangat menarik. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, kenapa sih kelas harus diatur formasi tempat duduknya? Nah, pengaturan tempat duduk itu sendiri, termasuk dalam pengaturan desain kelas, menjadi salah satu aspek yang menentukan kualitas pembelajaran. Hal ini dikarenakan pemilihan tata ruang kelas yang aman, nyaman, juga tenang akan melakukan proses pembelajaran yang sangat kondusif. Perkenalkan, nama saya Resna Pahreja dari Universitas Nusa Putra, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 21A. Di sini kita mendesain ruangan kelas dengan berwarna-warni. Para psikolog telah melakukan beberapa eksperimen yang menyimpulkan bahwa penggunaan warna yang tepat untuk ruangan baik untuk kamar maupun ruang kelas di sekolah dapat meningkatkan proses perkembangan untuk anak. Hal ini disebabkan warna menimbulkan kesan tertentu dalam menciptakan suasana ruang. Mengapa dunia anak selalu penuh warna? Warna juga menimbulkan pengaruh terhadap jiwa anak-anak, baik secara langsung, misalnya perasaan gelisah, nyaman, panas, dan sebagainya. Karena itu, kita harus mengetahui pengaruh warna-warna tertentu terhadap anak-anak, sehingga dapat memperkecil bahkan mencegah kesalahan di dalam menempatkan warna-warna dan mempunyai pengaruh negatif, khususnya terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Mulia dari Universitas Nusa Putra, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 21A. Di dalam desain ini, kami merancang ruangan kelas dengan pencahayaan yang cukup. Pencahayaan yang baik memungkinkan siswa dapat melihat objek-objek yang dikerjakannya secara jelas dan cepat. Untuk ruang kelas, jika ditinjau menurut kegiatannya hanya mempunyai satu kegiatan utama, yaitu kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam video kali ini, kami membuat desain ruang kelas secara digital. Tapi tentunya desain digital sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Di antaranya, ada keuntungan mendesain secara digital. Yang pertama, harga desain lebih murah dan kompetitif. Yang kedua, waktu pengerjaan lebih cepat. Yang ketiga, mudah diperbaiki jika terdapat kesalahan. Yang keempat, mudah diduplikasi. Yang kelima, keterampilan sketsa tangan tidak terlalu diutamakan. Nah, ada juga kekurangan mendesain secara digital. Pertama, mengurangi sentuhan kemanusiawiannya karena garis yang dihasilkan lebih kaku. Yang kedua, karena mudah diduplikasi, originalitasnya sering dipertanyakan. Perlu mempelajari secara khusus software yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Mardia Fusidi, Universitas Nusa Putra, prodi PGSD kelas 21A. Di sini kita akan mendesain ruangan kelas dengan jumlah siswa 32 orang. Untuk itu, kita buat tempat duduk per orang. Posisi tempat duduk di kelas diyakini sangat mempengaruhi konsentrasi anak dalam belajar. Karena itulah saat pertama kali bersekolah setelah kenaikan kelas, banyak siswa yang rela berangkat lebih pagi untuk berebut tempat duduk. Ruang kelas yang kita desain memiliki 4 unsur ini. Yang pertama, ruang harus bersih dan rapi, mulai dari kerapihan pengajar dan siswanya. Yang kedua, whiteboard terletak di depan murid, sehingga berfokus oleh semua siswa. Yang ketiga,
tata letak tempat duduk bisa dirubah dinamis sesuai kebutuhan materi dan ide dari guru, bisa berbentuk biasa ataupun lingkaran. Hal ini disesuaikan dengan tema bahan ajar. Keempat, terdapat gambar atau poster yang menempel dengan rapi di dinding dan memberi pengetahuan tambahan dan himbauan kebaikan, misalnya gambar para pahlawan, poster kebersihan, dan lain-lain. Di dalam desain ini, kami merancang ruang kelas dengan pencahayaan yang cukup. Pencahayaan yang baik memungkinkan siswa dapat melihat objek-objek yang dikerjakannya secara jelas dan cepat. Untuk ruang kelas, jika ditinjau menurut kegiatannya hanya mempunyai satu kegiatan utama, yaitu kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam video kali ini, kami membuat desain ruang kelas secara digital. Tapi, tentunya desain digital sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Di antaranya, ada keuntungan mendesain secara digital. Harga desain lebih murah dan kompetitif, waktu pengerjaan lebih cepat, mudah diperbaiki jika terdapat kesalahan, mudah diduplikasi. Keterampilan sketsa tangan tidak terlalu diutamakan. Ada juga nih kekurangan mendesain secara digital. Di antaranya, mengurangi sentuhan dan kemanusiawiannya karena garis yang dihasilkan lebih kaku. Mudah diduplikasi, originalitasnya sering dipertanyakan. Perlu mempelajari secara khusus software yang digunakan.